Yo guys, welcome back to my YouTube channel Lewat TV Barbaris Fans. Nah, jadi di sini kita mau ngapain nih? Ya, seperti di thumbnail dan judulnya, kita akan mereaction Sirkuit Mandalika versus sirkuit Serpong Serpong yang ada di Malaysia. Jadi sirkuit mana yang paling keren, lebih unggul, yang lebih unggul itu? Bibit Apakah unggul ya? bukan Bibit unggul mah itu mah beda lagi. server sebelah. Siap. Nah, ini jadi tuh di sini kita mau ngasih sirkuit mana yang lebih unggul antara Indonesia, yaitu sirkuit Mandalika, dengan yang di Malaysia, sirkuit Serpong. Nah, oke, jika kalian penasaran dengan video kami, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa yang subscribe dulu guys. Sekarang subscribe itu gratis. Oke. Dan jika kalian belum subscribe dulu. Untuk videonya, pokoknya kalian jangan di skip. Jangan skip. Oke guys, sini cekidot. Nah, jadi tuh di sini kita bukan memilih salah satu pihak. Jadi tuh di sini kita cuman jadi berargumen aja gitu tuh, mengkritik. Jadi tuh siapa yang paling unggul itu sirkuitnya, yang paling bagus. Dan kamu Dito gimana menurut pendapat kamu nih tentang keduanya? Apakah udah tahu atau belum? Belum sih, belum tahu sih. Belum tahu. Dan saya juga belum tahu. Jadi kita sama-sama pengen tahu gimana sih perbedaannya. Apakah sirkuit Mandalika di Indonesia yang unggul atau Serpong dari sirkuit Malaysia? Serpong dari Malaysia? Oke. Nah, untuk videonya ini kita bukan kita ambil ya. Jadi direaksi kembali gitu tuh. Direaksi kembali. Dari channel apa? Dari channel Info Populer atau Teknologi Populer. Pokoknya ada di bawah. Pokoknya nanti di Linknya. link deskripsi video originalnya. Oke. Yuk masuk guys. Halo Teknolovers, akhirnya nih sirkuit Mandalika kini siap digunakan. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik, ditambah lagi sirkuit Mandalika diklaim memiliki beberapa kelebihan. Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ternyata membuat bos sirkuit Sepang Malaysia, Raslan Razali, jadi khawatir. Ya, seperti yang kita tahu selama ini Malaysia menjadi negara Asia Tenggara yang konsisten menggelar ajang MotoGP dengan penonton yang cukup banyak. Razali tak mau hadirnya Indonesia malah mengubah posisi nyaman yang dipegang Malaysia. Lantas, seperti apa sih sirkuit Mandalika sekarang? Mari kita lihat perbandingan sirkuit Mandalika Indonesia versus Sepang Malaysia. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk update informasi terbaru dari Teknologi Populer. Mandalika Grand Prix Association, yang tak lain ialah anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, bakal menghelat ajang balap motor MotoGP. Karena ITDC memiliki latar belakang pariwisata, maka sangat diharapkan mampu mengkolaborasikan antara pariwisata dan olahraga terkhusus MotoGP. Nah, dengan demikian sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk jalan kawasan yang akan tetap berguna jika tidak ada perhelatan balap. Pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Sirkuit Mandalika menyuguhkan keindahan alam sekitar yang pastinya akan disukai oleh pengunjung. Ya, setidaknya ada tempat untuk cuci mata selain melihat aspal balapan. Misalnya ada panorama keindahan sirkuit yang berada di pinggir laut. Kualitas hiburan dari sirkuit ini jelas mengalahkan sirkuit Sepang yang hanya berada di tengah kota. Pemandangan lautnya bisa menjadi daerah wisata baru di Indonesia. Sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton. Masyarakat Indonesia perlu bersabar nih untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan mentas di sirkuit Mandalika. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021. Menurut kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri ke-13 yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2021. Sementara untuk MotoGP sendiri, Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini.
dan baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 mendatang. By the way, tak hanya pemandangan saja nih yang disuguhkan. Kualitas aspal sirkuit Mandalika juga lebih bagus dari sirkuit Sepang, sebab menggunakan metode stone mastic asphalt yang membuat kualitas aspal lintasan menjadi yang terbaik. Metode ini salah satu jenis campuran beraspal panas yang dapat digunakan sebagai lapis permukaan. Aspal jenis ini tahan gelincir atau skid resistant, tahan temperatur tinggi, pas banget digunakan untuk daerah iklim tropis. Nah, kalau untuk sirkuit internasional Sepang Malaysia digunakan untuk race MotoGP dan Formula One sampai tahun 2017. Sirkuit internasional Sepang bahkan sudah digunakan untuk Grand Prix sejak 1999. Sirkuit ini didesain oleh seorang arsitek sirkuit Jerman terkemuka, yakni Hermann Tilke. Hermann Tilke mendesain sebuah sirkuit cepat yang didominasi dua lintasan panjang yang dipisahkan oleh grandstand utama dan tribun. Grandstand ditutup kanopi-kanopi yang berbentuk seperti daun kelapa sawit. Sirkuit internasional Sepang dibangun antara tahun 1997 dan 1999 dekat Putrajaya. Sirkuit ini terkenal dengan cuaca tropis lembab yang tidak dapat diprediksi, mulai dari siang yang sangat panas hingga hujan badai tropis. Suhu trek sering mencapai 60 derajat Celcius sehingga menyulitkan para pembalapnya. Hujan deras pada musim penghujan juga menimbulkan resiko besar di sirkuit ini. Untuk itu, telah dilakukan perbaikan di paddock, fasilitas penonton dan aspal trek pada tahun 2016. Terlebih setelah insiden kecelakaan yang merengkuh nyawa Marco Simoncelli pada MotoGP 2011. Sirkuit Sepang terletak di Sepang, Selangor, Malaysia. Jaraknya kira-kira 45 km atau 28 mil dari Kuala Lumpur. Sirkuit ini berlokasi di Jalan Pekeliling KLIA Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Sedangkan sirkuit Mandalika berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit jalan raya pertama di dunia, Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, memiliki luas area sekitar 1035,67 hektar. Mandalika International Street Circuit membentang sepanjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan yang akan memacu adrenalin. Area sirkuit dilengkapi bangunan medical center yang dibuat secara modular, alias bisa bongkar pasang layaknya trek jalan raya lain seperti sirkuit Marina Bay Singapura atau Baku, Azerbaijan. Bangunan medical center modular dan helipad ini hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan dalam penyelesaiannya. Semua peralatan medis di dalam medical center akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan peralatan-peralatan tersebut wajib terstandarisasi oleh FIM. Nah, sementara untuk sirkuit Sepang sepanjang 5,543 km memiliki 15 tikungan dan 8 lintasan lurus dengan lebar minimal 16 meter. Namun di beberapa bagian lebarnya mencapai 20 meter, sehingga menambah kemungkinan adanya overtaking pembalap. Ada 3 jenis layout yang dapat digunakan di Sepang, yakni Grand Prix Circuit, North Circuit, dan South Circuit. Terdapat 30 pit, termasuk sebuah kantor, area dapur, dan area konferensi. Selain itu, di tingkat atas ada 12 kantor untuk FIA dan administrasi, termasuk race control, pencatat waktu, pusat media, ruang wawancara, dan ruang fotografer. Tak lupa ada juga pusat medis yang menyediakan tempat untuk melakukan operasi kecil. So, tak heran jika berbagai fasilitas ini, Sepang berhasil meraih standar FIA dan FIM, serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan F1 sampai 2017, dan tentu saja MotoGP dari 1999 hingga kini. Sirkuit Sepang dapat menampung 130.000 penonton. 30.000 penonton diantaranya bisa menempati grandstand utama. Sedangkan sirkuit Mandalika akan dilengkapi 5 grandstands berkapasitas 150.000 penonton. Selanjutnya untuk pembangunan sirkuit Sepang dimulai pada Desember 1996 dan seluruh konstruksinya selesai 14 bulan kemudian. Sirkuit Sepang menghabiskan biaya 12 juta US dollar atau di kisaran 160 hingga 170-an miliar rupiah dan memperkerjakan lebih dari 1.000 orang. Pembangunan sirkuit kelar pada November 1998 dan sebulan kemudian, sirkuit pun sudah menyelenggarakan balap pertamanya. Kala itu sirkuit Sepang dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia.
Sedangkan untuk pembangunan sirkuit Mandalika hanya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 1,5 tahun. Ini termasuk cepat mengingat pembangunan sirkuit Buriram di Thailand yang membutuhkan waktu 4 tahun. Adapun anggaran yang dihabiskan mencapai 1 triliun rupiah. Nah, Teknolovers, ada nggak nih di antara kalian yang pernah mengisi bangku penonton sirkuit Sepang? Gimana keseruan di sana? Bagaimana juga nih excitednya kalian untuk menyaksikan langsung debut para pebalap di sirkuit Mandalika? Yuk tulis tanggapanmu di kolom komentar. Thank you ya sudah menyimak. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Nah, gimana menurut pendapat kamu tentang sirkuit Mandalika Indonesia dengan sirkuit Sepang yang ada di Malaysia? Yang saya tangkap dari video tadi tuh ada beberapa poin yang Indonesia bisa menang. Yang pertama itu dari panorama apa namanya, keindahan alamnya. Estetiknya. Iya, estetiknya. Dari pulau-pulaunya itu Indonesia menang karena Serpong itu berada di kota dan itu Sepang. biasa. Sepang dah. Oh ya, Sepang itu ada di kota biasa, sedangkan Indonesia itu ada di pinggirnya pulau ya. Iya. Mantap sih. Nah, yang kedua itu aspalnya lebih unggul aspal Mandalika. Nah, yang ketiga yang saya tangkap lagi untuk apa namanya, yang penonton tuh tribun dah. Kok tribun? Apa ya, tempat duduk untuk para penonton? Iya, kapasitasnya. Iya, kapasitasnya lebih banyak tadi tuh 150.000 dibanding 130 dari Sepang. Nah, gitu sih kalau gitu. Nah, 30. Oke. Saya juga maksudnya agak sama pendapatnya, dan menurut saya mah yang paling unggul ini sirkuit Mandalika yang ada di Indonesia. Bukannya saya itu membela negara sendiri, bukan. Jadi itu dari logikanya aja kan, pertama sirkuit Sepang itu kan berada di tengah-tengah kota ya. Tengah kota, jadi itu udah biasa. Terus juga kan pemandangan tuh kurang gitu. Jadi itu ya panas gitu. Iya. Terus kalau misalnya di Mandalika itu kan di pinggir pulau gitu kan, jadi kan ada keindahan estetiknya. Jadi abis misalkan habis balapan kan, habis nonton MotoGP cuci mata gitu. Maksudnya cuci matanya itu maksudnya kayak jebur gitu. Bener. Kan renang, selancaran. Nah, terus yang kedua untuk kapasitas penonton, untuk kapasitas untuk penonton itu lebih banyak Mandalika, 150.000 penonton. Iya benar. Daripada di Sepang itu cuma 130.000. Nah, ya walaupun Sepang ini udah dapat kejuaraan kayak FIM itu ya kita salut gitu tuh. Terus kalau misalkan di Indonesia ini itu memerlukan biaya untuk pembuatan sirkuit Mandalika itu kurang lebih 1 triliun. Iya, lebih gede lebih daripada banyak Sepang. gitu. Daripada Sepang tuh kurang lebih berapa miliar tadi? Tadi cuma ratusan miliar. Cuma 700 miliar Iya. Kurang dari satu. Iya. Terus juga kan kalau misalnya untuk pembuatan itu kan pengerjaannya lebih lama. Enggak, lebih lama Sepang. Kalau Sepang tuh sekitar 2 tahunan. Iya dah. Iya, kalau misalnya Indonesia cuma 1,5. Yang saya tangkap tadi itu masalah Enggak, saya bingung sama Malaysia-nya. apa? Kenapa ya kayak hadirnya Indonesia di dalam MotoGP gitu tuh ya. Kayak panas banget gitu tuh. Panas. Kayak nggak mau Indonesia hadir gitu. Iya nggak sih, kayak bawaannya gitu sih. Pada sih tetangga sebelah. Nah, ya ingat aja nih buat kalian ya. Kalau kalian mau menjadi yang terbaik, kalian jangan sampai iri dengan kesuksesan orang lain. Ya benar. Dan jika kalian pengen naik daun, jangan sampai kalian menjatuhkan orang lain dulu. Nah, gitu intinya. Kalau misal kalian pengen di atas posisinya, itu sama-sama saya support lah. Iya. Karena kan yang namanya rezeki kan beda-beda. Betul. Jangan sampai kalian pengen di atas dengan menjatuhkan orang lain, kan siapa tahu malah kalian yang Jatuh. Dan pasti kalian nggak bertahan lama. Betul sekali. Apalagi nih, Ada juga yang kurang atau negatifnya dari kekurangan dari Sepang, yaitu perubahan iklimnya tuh kurang itu. Jadi tuh kadang panas banget, kadang hujan tuh badai. Jadi berlebihan. Jadi itu nggak tengah-tengah kan. Gitu. Kan katanya jadi ada yang makan korban. Iya, ada yang mengalami korban jiwa. Ya semoga nggak ada korban jiwa lagi gitu. Dan
ya menurut saya mah sirkuit Mandalika nih emang bener-bener bagus sih. Iya, ada keren sih. corak apa ya batiknya gitu tuh. Iya, jadi tuh Merah bawa putihnya banget tuh. Indonesia. Nah iya, Mantap sih. dan aspalnya juga aspal tuh khusus gitu tuh, pokoknya ada ya versi VIP lah gitu. Coba nggak cium aspal di sana? Wah langsung nggak tidur semalam itu. Karena kan ini mah aspalnya kan beda gitu daripada aspal yang di jalan umum. Iya, beda. Terus juga kan kalau misalkan yang corak yang di Sepang kan itu kan kurang gitu. Jadi juga apa ya menurut sih biasa aja gitu. Menurut saya, menurut kita tuh. Dan kalau musim Mandalika ini menurut menawan juga pemandangannya. Iya, mantap. Ya jadi intinya di sini kita memilih Mandalika, sirkuit Mandalika Indonesia iya. karena lebih apa ya? Lebih banyak keunggulannya lah. Tapi maksudnya di sini kita bukan membela negara sendiri ya. Atau bukan menjatuhkan Malaysia, bukan. Iya bukan. Jadi di sini sama-sama bagus kok, sama-sama bagus, Bagus kok. sama-sama apa ya? Sama-sama punya sirkuit lah intinya Iya, mah betul. gitu. Intinya mas semoga sirkuit Sepang yang di Malaysia dan sirkuit Mandalika yang di Indonesia semoga makin unggul terus, jaya terus, dan semoga nggak mengalami korban jiwa. Ya pokoknya saling support lah, jangan saling menjatuhkan. Semoga MotoGP 2022 sangat seru. Ya, dan semoga dilancarkan terus. Amin. Gitu. Ya kalau misalkan ada waktu dan rezeki mah nanti insya Allah Gas. buat TV kan. Amin, amin. Amin udah. Doain aja guys, jangan lupa komen juga. Setuju juga kalau misalnya mau TV ke sana gitu tuh, nge-vlog atau nge-live streaming gitu tuh. Aduh. Tuh, apakah itu cuma mimpi atau kenyataan? Ya bismillah aja lah. Serpong tuh di mana sih, Lampung? Sepang tuh di daerah Serpong Kuala maksudnya Lumpur. Mandalika. Oh Mandalika daerah Kuta Lombok, Oh, Nusa Lombok. Tenggara Barat. Iya. Oh beda pulau pak. Ya deket lah masih Indonesia. Iya, kasih. Oke, jika kalian terhibur dengan video kami, jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe juga guys. Sekarang itu gratis, tanpa dibayar apapun, tanpa biaya pajak. Dan jangan lupa yang belum klik lonceng notifikasi, klik dulu karena apa? Ada biar ada notifnya gitu kan. Kalau Nah. video-video terbaru. Cing. Nah, seorang gitu tuh. Oke, jika kalian pengen request konten, komen di bawah. Oh, yang banyak. Jangan spam. lupa komentar yang menarik, yang unik, yang barbar, anti mainstream, dan nggak negatif kita ambil gitu. Oke, misalkan kalian pengen request konten, bang lanjut bang, request apa sih reaction Mandalika lagi bang? Oke, nanti kita buat segera gitu. Pokoknya komen aja di bawah. Oke, untuk videonya cukup sekian dan terima kasih guys. See you next video. Bye bye.